diberikan umur yang barokah, diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang terhormat kepada wali santri, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada siang kali ini. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga terima kasih kepada para dewan guru, ustaz dan ustazah yang berkesempatan hadir, dan yang berbahagia yang kami banggakan anak kami di Pondok Pesantren Nahdlatul Wadud Diniyah Islam. Yang pertama dan utama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang alhamdulillah tidak semua orang diberikan Allah untuk sama-sama kita hadir di Pondok Pesantren Ibnu Qasim ini. Maka daripada ada beberapa wali santri yang WA izin Pak Ustadz lagi berhalangan tidak hadir dahulu, dan Bapak Ibu yang hari ini hadir, Allah berikan kesempatan untuk hadir. Dan selawat beriringan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, adapun yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita lanjutkan dengan pengarahan sambutan dari Pak Kiai kita. Yang pertama saya sampaikan, insya Allah nanti anak-anak kita akan ujian akhir semester. Insya Allah mulai ujian sekolahnya itu tanggal 4 MTS maupun SMA. Tetapi untuk pesantrennya kami majukan 4 hari. Insya Allah tanggal 30 ujian lisan dengan ujian praktek untuk di pesantrennya, yakni ujiannya kitab, nanti ada pembacaan kitab, praktek dan sebagainya. Itu nanti insya Allah kami adakan tanggal 30, baru nyambung dengan ujian sekolahnya pas tanggal 4. Seperti itu. Nanti sekolah insya Allah seminggu lebih kurang, nanti baru ada waktu libur Bapak Ibu yang insya Allah lebih kurang kalau dari edaran pemerintah itu 2 mingguan. Tetapi kita belum tahu ini Bu ya, karena belum kami susun betul-betul. Yang jelas himbauan dari pemerintah liburan untuk selesai ujian semester itu lebih kurang 2 minggu, seperti itu. Karena ini berdempetan dengan langsung sambut dengan terbaru Bu ya. Nah ini nanti kami diskusikan dulu sama Dewan Guru, Pak Kiai dan sebagainya. Nanti kita liburnya berapa hari? Yang jelas minimalnya itu 2 minggu Ibu. Dan insya Allah nanti kami sampaikan melalui surat. Nanti ada surat perpulangan santri. Nah di situ nanti Ibu Bapak silakan baca. Nanti pulangnya tanggal sekian dan diantarnya tanggal sekian. Mohon disiplinnya seperti itu. Ini kadang anak-anak ini yang memang sudah di rumah Pak ya. Kalau sudah di rumah diantar ke sini itu sulit Pak. Karena sudah kadang-kadang sudah ya enak di rumah, makannya enak, tidurnya enak. Di sini makannya tahu tempe dan sebagainya, kasurnya kadang di lantai, kadang di tikar. Yang punya kasur, alhamdulillah di kasur tidurnya, seperti itu. Makanya dia banyak juga
alasannya biar lambat ke pesantren. Nah, ini nanti ditegaskan kepada anak kita. Ini untuk ujian Bapak Ibu. Dan begitu juga sesuai yang kami edarkan kemarin untuk pelaksanaan ujian. Nah, di situ kami tuliskan syarat boleh ikut ujian. Kemarin itu ada 1, selesai uang operasional. Yang kedua, uang ujian dan sebagainya. Nah, ini bukan kami yang buat Bapak Ibu. Kami sebagai kepala pesantren, kepala MTS dan sebagainya tinggal melaksanakan. Aturan ini dibuat oleh yayasan. Seperti itu. Kemarin pun kami sudah disampaikan oleh yayasan. Pokoknya anak-anak yang belum melunasi uang operasional, uang ujian, mohon maaf dulu, kami belum bisa untuk mengikuti ujian seperti itu. Ini yang kami sampaikan di surat edaran ini. Ini adalah keputusan yayasan, bukan kami Bapak Ibu seperti itu. Kami tinggal melaksanakan. Ya kayak ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah program kami ke depan Bapak Ibu ada namanya tabungan santri. Tabungan santri. Maksudnya bagaimana tabungan santri ini Pak Ustaz? Tabungan santri ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu datang ke sini menjenguk santri, silakan ditabungkan umpamanya 5.000, 10.000 per jenguk ke sini. Nanti kami bikinkan pembukuannya, umpamanya atas nama Maris 1 buku untuk dia. Nanti seperti uang SPP itu Bu, ada bukunya kan. Nah, seperti itu nanti ada tulisannya, setorannya tanggal sekian 5.000. Nah, dan ini akan kita pergunakan nanti biasanya libur semester itu sebelum pulang kita akan mengadakan silaturahmi antara Bapak Ibu, anak-anak kita ke Trikora dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ada mempererat hubungan kita Bapak Ibu. Nah, seperti itu rencana depannya. Ini kalau Bapak Ibu setuju, kita sepakati bersama. Kalau mau, ayo kita laksanakan. Ini program dari pesantren. Berada silaturahimnya di luar pesantren Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kira-kira mau tak Pak Ibu? Ya Bu ya. Mau tak Pak? Setuju Pak ya? Ibu setuju tak Bu? Biasanya bendahara keuangan dari ibu ini. Gimana Ibu? Setuju tak kira-kira? Iya, nanti kami umpamanya di situ kami terangkan untuk santri dan wali santri menyumbang 100.000 contoh seperti itu ya, untuk kita pergi Trikora tanggal sekian bulan sekian umpamanya. Nah, itu nanti dari kami yang mengelola, dari 100.000 itu diambil dari uang tabungan tadi. Nah, untuk catar bus, konsumsi dan sebagainya. Seperti itu rencana saya. Kalau kita sepakat seperti itu. Karena kami pun bikin program tidak didukung sama wali santri, ini nggak akan terwujud seperti itu. Ya, ini Bu ya. Ya, nanti insya Allah kami bikinkan dulu buku tabungannya per anak itu sudah kami sediakan memang. Nanti kalau memang sudah ya silakan nanti Bapak Ibu di kantor kami sudah menyediakan 1 anak 1 kertas. Jadi Bapak Ibu nabung silakan ditulis, silakan ditandatangan seperti itu. Minimal menyisakan jajan anak-anak Ibu. Biasanya 50.000 dipotong menjadi 40.000. Ya, biar nggak banyak jajan. Nah, seperti itu.
Insya Allah anak-anaknya mau kok kalau untuk trikora seperti itu kan, trikora atau lagu yang sebagainya, liburan semester ini yang akan kita pakai. Dan mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti kita dengarkan penyampaian dari kiai kita, nanti sekaligus pembacaan doa kiai atau tahlil, dan terakhir nanti ada santak rohani juga dari anak kita. Sudah bawa kitab tadi sudah saya tunjuk untuk pembacaan kitab, kita dengarkan sebentar seperti ini. Selanjutnya bagi mohon waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Pesantren dan juga Kepala SMA Bapak Ustaz Dobi Aprison SPDI yang saya banggakan, Dewan Asatidz yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu wali santri juga yang saya muliakan, dan adik-adik semua, anak-anakku semua, para santri, santriwati pondok pesantren Ibnu Qasim dan Purwoton Bintan juga yang saya banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada siang hari ini, mudah-mudahan hujannya jangan turun dulu, agak lambat sebentar. Ya alhamdulillah kita bisa hadir, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi. Karena kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin, namun karena banyak kendala, jadi kita sudah libur hampir setahun Pak. Jadi nggak pernah kumpul. Jadi untuk merajut kembali hubungan silaturahim kita antar pimpinan, para pengasuh, para ustadz dengan wali santri, supaya tidak terkesan berjarak, maka kita hidupkan kembali kegiatan ini. Karena kegiatan ini membawa hikmah yang luar biasa, membawa dampak positif bagi kita semuanya. Nah, di samping juga bisa sebagai sarana untuk menjenguk putra-putrinya, juga bisa sebagai sarana untuk saling kita kenal mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab kalau kita tidak kumpul, kita tidak akan kenal, kita tidak akan tahu para wali santri ini. Apalagi saya, sekalipun tinggal di sini, banyak yang tak saya hafal, Pak. Banyak yang tak saya tahu. Apalagi yang datangnya sekali setahun, kayak wali santri yang dari luar. Nah, kami yang tinggal di sini aja banyak yang tak tahu. Kenapa? Karena wali santri kayak siluman, datang tak tahu, pulang pun juga nggak tahu. Nah, jadi kayak siluman betul. Dari awal masuk tak pernah nampak wajahnya, datang tapi itu. Jadi supaya hal-hal ini tidak terus terulang, saya berkeinginan, dan dulu sudah saya sampaikan, setiap datang permisi, pulang juga permisi, sambil tanya-tanya bagaimana perkembangan anak saya, Pak. Apakah dia bandel, apakah dia nakal, apakah dia apa gitu. Pura-pura lah nanya sebagai alasan untuk duduk silaturahmi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga pura-pura nanya anaknya, apakah ada tonggakan anak saya, Pak, Bu. Ya sekalipun sebenarnya udah tahu nggak ada, tapi anggap aja lah itu alasan. Nah, jadi kira-kira seperti itu.
ya, supaya kita ketemu di jalan itu tahu. Wali santrinya tahu saya, tapi kan saya yang nggak tahu. Nah, jadi kalau kontak negur, ya repot juga. Terkadang itu siapa dalam hati saya. Padahal anaknya mau di tempat kita, tapi kita nggak kenal. Nah, jadi hal-hal seperti inilah salah satu alasan kita supaya kita hidupkan kembali. Kemudian yang berikutnya yang sedang kami galakkan juga di pesantren itu adalah tentang kedisiplinan supaya hal itu bisa kita laksanakan secara terus-menerus istiqomah. Salah satu tentang tidak teraturnya para wali santri untuk mengambil atau menjemput putra-putrinya dari pondok. Makanya salah satu yang kami lakukan itu adalah izin pulang itu 1 pintu. Nah, itu dari saya langsung. Kalau dia tidak izin sama saya, itu artinya kabur. Kalau dia kabur, biasanya kabur sendiri, ini kita anggap kabur sama orang tuanya. Nah, itu kabur dibantu oleh orang tuanya. Nah, jadi kira-kira begitu. Makanya kalau nak pulang atau nak apa itu persiapkan alasan dengan sebaik-baiknya supaya bisa saya terima. Dan salah satu untuk menekan itu, maka saya melakukan upaya yang lebih keras lagi, yaitu dengan memaksa wali santri untuk berjumpa. Nah, kenapa saya sebut memaksa? Karena biasanya orang tua kalau sudah datang menjemput anaknya, gagal alasan yang satu berubah nanti alasan yang lain. Gagal ada lagi alasan yang baru sehingga sampai masuk akal. Nah, cuman alasannya itu di depan saya, jadi ketahuan dibikin-bikin. Nah, jadi dan kalau memang tidak ada alasan juga ngapain kita jemput anaknya, karena dia belajar. Anaknya minta pulang, tegasin aja. Sebab kalau kita ikutin terus, dia kalau udah harinya itu dia beberapa hari sebelum itu, bahkan seminggu sudah berpikir pulang. Kalau yang biasa pulang, tapi kalau yang nggak biasa ya nggak mikir pulang. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang ini siapapun yang menjemput anaknya harus tanda tangan dulu. Umpamanya dia jemput hari Sabtu, kemudian dia akan dikembalikan sore Ahad umpamanya. Dia harus tanda tangan nama wali santri, umpamanya si Pulan, anaknya si Pulen. Nah, dijemput hari Sabtu jam 15.00 umpamanya. Kemudian diantar ke sini hari Ahad jam 17.00. Apabila saya lewat dari ini, dari yang sudah saya sepakati, maka saya siap mengeluarkan denda, yaitu 1 sak semen. 1 sak semen atau sebentuk uang seharga 1 sak semen per hari. Nah, jadi itu dia per hari, supaya tidak terus menerus orang tua itu. Kadang jemput anaknya hari Jumat, kamus hari Senin. Nah, itu karena dianggap kejepit hari Sabtu, jadi sekalian hari Senin. Nah, jadi sering terjadi. Alasan nak sakit, alasan nak jenguk kakeknya mau sunat, banyak, ya, itu banyak betul. Nah, supaya jangan seperti itu. Dan juga saya harap jangan menghindar dari hukuman, dari denda. Makanya jangan merasa didenda, anggap aja berimpak. Sebab kalau merasa didenda,
umpamanya niat liburnya 1 hari, nanti dicatatkan kemungkinan itu sudah dia tulis. Itu tak boleh. Takut nanti lebih sampai 2 hari anak saya tak ini, saya tulis saja 3 hari. Nah itu tidak boleh. Udah kalau 1 hari 1 hari. Perkara nanti lebih siap-siap aja bersedekah. Nah kan itu tidak impak namanya. Pahala kalau ikhlas ya. Makanya ikhlas aja gitu. Sebab tidak ikhlas pun tidak bayar, kan mendingan ikhlas aja sekalian. Bayar dapat pahala. Kalau tidak ikhlas kan bayar tapi tak dapat pahala. Mendingan kita ikhlas aja. Nah, jadi ini dia yang perlu saya sampaikan. Makanya kalau tidak penting-penting, tak usah untuk putra putrinya. Nah kemarin alhamdulillah ada juga yang jemput, izinnya 1 hari, ternyata sampai 4 hari. Alhamdulillah separuhnya kota impak itu terisi. Nah, kalau ada kayak begini sih, nah apa, seminggu udah libur. Nah, itu boleh itu, tak apa, sebulan libur kan tak apa. Tapi ya isi itu denda itu tiap hari kali 30 umpamanya, kan lumayan tuh bisa nyicil untuk bangun sedikit-sedikit. Nah, jadi seperti itu, ya. Makanya tidak usah pusing, tidak usah bikin alasan-alasan. Ya kalau lebih ya udah kita beri faktor juga untuk anak kita, untuk amal jariah kita. Nah, mikirnya positif supaya impak kita itu dapat pahala sebagai amal jariah kita. Kan terkadang kalau tidak kita paksa begitu, kita kan tidak berimpak karena tidak bersedekah. Sedangkan Allah saja memaksa kita. Coba puasa, kalau disunatkan semua tak ada kita puasa, betul? Tak ada. Tapi karena diwajibkan di bulan puasa itu sebulan, mau tidak mau lah puasa juga akhirnya. Yang Senin Kamis ya setahun tak puasa. Itu karena cuma sunat doang. Sama dengan sholat, ya karena sholat tahajud, sholat hajat itu sifatnya sunat. Sudah lewat begitu aja, kita tidur tiap malam nembus subuh, kadang juga molor. Tapi karena diwajibkan, ya mau tidak mau, sempat tak sempat kita sholat karena wajib. Nah itu, impak ini pun juga begitu. Karena harus membayar, ya sudah mau tidak mau kita bayar. Coba bilangnya yang tidak masuk, yang lebih liburnya harus membayar denda seikhlasnya. 5 hari bayarnya 5.000. Nah, jadi ikhlasnya cuma 1.000 per hari. Nah, makanya kita tentukan, dipastikan. Sebagaimana Allah juga memastikan puasa itu wajib sebulan di sebulan. Nah, itu tidak bisa kita tawar menawar, kecuali darurat. Nah itu. Nah, jadi saya harap ini juga bisa dimengerti. Ini jangan dianggap sebagai beban. Kemudian juga berikutnya yang perlu saya sampaikan, sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan libur semester, memang ada libur, tapi yang memegang peran penting itu yayasan. Dari Kemenak, dari pemerintah, dari Dinas, itu ada libur biasanya akhir semester ganjil atau semester genap ada, paling kurang itu 2 pekan libur. Tapi saya sudah memutuskan tidak ada libur. Selesai semester tetap belajar seperti semula. Yang boleh libur hanya yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu boleh itu pulang. Yang tak memenuhi syarat tak usah pulang, belajar aja di sini dengan tekun. Apa itu syaratnya? Yang pertama, harus lunas bulanannya, tonggakannya, pokoknya bagian keuangan atau bahasa halusnya urusan duit selesaikan dulu. Duit ini biang kerok masalahnya. Saya tak butuh duit, tapi kalau ada duit ini pusing saya. Karena saya tak penting duit ini. Cuman ya itu kalau tak diurus kacau semua. Itu harus selesai.
Dan yang paling penting, yang boleh pulang tapi tak boleh libur, yaitu santri yang ada dalam list nanti. Saya akan list nanti, semua harus tengok di grup seperti biasa. Kalau yang sudah lama udah paham, itu nanti yang boleh dijemput, yang sudah hafal juz 30, mari. Umpamanya ini umpama entah hafal apa enggak, ya kan? Nah, jadi itu yang boleh dijemput. Nah, yang lain karena belum hafal, biar dulu dia menghafal. Nah, kan itu. Karena kelas 9 apa kelas 7 syarat boleh pulang itu hafal bacaan tahlil dari surat Al-Ikhlas sampai doanya harus selesai. Makanya setoran sudah kami mulai. Nah, kemudian yang kelas 8 Bapak Ibu, hafalannya itu adalah dari surat Yasin sampai surat Al-Mulk. Nah, itu kelas 8. Kelas 9 dia harus hafal bacaan tahlil sampai selesai, ditambah lagi Yasin, Waqiah, Al-Mulk sampai selesai. Ada lagi, ditambah pembacaan nazam. Nazam itu kitab tajwid. Nazam batu ngompal. Ngompal itu bahasa Belanda, terapung, batu terapung. Ya itu. Nah, itu harus dihafal oleh kelas 9. Nah, kemudian kelas 10 juga begitu. Sama, ya. Kelas 11 juga. Nah, jadi kenapa harus begitu? Supaya mereka pulang, mereka libur harus membawa ilmu dari pesantren, bukan pulang kosong. Jadi dia pulang itu berisi. Nah, makanya sebagai orang tua itu sebenarnya setiap nak jemput anak itu jangan waktu dijemput dituang di rumah, harus kita ditengok-tengok, harus ditanya hafalan kamu sampai mana. Coba ayah nak dengar, ibu nak dengar. Anda hafal masa kamu sudah 4 bulan 6 bulan di pondok tak hafal surat Ikhlas, bikin malu aja. Nah, itu harus begitu orang tua di rumah, ya, supaya mereka ada beban, supaya berikutnya ini saya nanti takut ditanya sama bapak saya nggak hafal, ngamuk lagi dia. Nah, supaya begitu mikirnya. Sebab kalau enggak begitu sampai depan pintu loncat nerobos langsung sasaran ke HP. Pertama itu bukan salaman di rumahnya, HP itu langsung ditanya, mau HP saya mana? Bukan nak salaman dulu. Nah, tapi mudah-mudahan santri kita tidak begitu, Bu, ya. Kalaupun ada yang begitu dirubah. Mudah-mudahan tidak ada gitu. Nah, jadi harapan saya itu begitu. Itulah kerjasama yang baik antara pengasuh dengan wali santri. Nah, jadi dia pulang itu malas, dia nanti lama-lama malas pulang. Di rumah dimarah-marahi, karena liburkan 6, dimarahi di rumah suruh baca ini, baca itu, tak baca ngamuk. Ya kan begitu. Nah, itu beban. Akhirnya dia tidak ingin pulang dengan pondok tak apal, tak dimarah, disuruh ngulang aja. Jadi seperti itu. Jadi saya harap Bapak itu tegas, ya. Jangan kasih kendor. Karena masa remaja ini, masa transisi itu kalau kita lena, kita kendor itu bahaya. Karena sebagai orang tua kalau tak kencang itu kayak Pak Haryanto itu kalau anaknya banyak dilempar pakai parang, entah dimiringin juga parang sini ada kena atau abang, lalu paskan keputus. Itu ngamuknya begitu nampar betulan, makanya tak berani pulang kalau tak dijemput. Nah, jadi di rumah itu tak nyaman gitu. Nanti dia nyaman itu kalau waktu libur yang sesungguhnya, kayak libur semester, libur akhir tahunnya itu memang itu libur. Nah, jadi harapan saya itu supaya mari kita sebagai orang tua kalau ingin sukses itu ya harus betul-betul sebagai orang tua bukan hanya menyerahkan anak ke pondok, tapi di rumah juga harus bekerja keras. Di samping itu juga tidak kalah kerasnya doa yang rutin kepada Allah untuk anak-anak kita. Dan kita juga harus sadar juga
harus menyadari diri kita supaya tidak menyalahkan orang lain. Contohnya, ingin anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang rajin sholat. Tapi kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh juga di rumah, kan nggak bisa juga. Nanti anak itu pikirannya lain. Umpamanya ditengok orang tuanya tak pernah sholat, tak pernah ngaji, kata anaknya nanti, oh, mungkin kalau sudah jadi orang tua tak perlu sholat, tak perlu ngaji lagi. Maka kan nengok orang tua begitu. Jadi jangan sampai pikiran ini nanti mengaco, ya, bikin kacau pikiran putra putrinya. Ya. Jadi kalau anak lagi di rumah, ya kalau tak biasa sholat minimal pura-pura sholat lah. Nah, kira begitu kan, supaya anaknya melihat, wih, orang tua saya rajin sholat, masa saya kalah? Nah, kan begitu. Nah, berdoa gitu. Ya. Jadi kenapa doa ini penting? Karena tanpa doa itu kita tak akan bisa apa-apa. Harus kita memperbanyak doa kepada Allah. Anak jadi baik, anak jadi sukses itu intinya di doa orang tua. Makanya sebagai orang tua juga harus ikhlas utuhnya, sepenuhnya menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya. Harus ikhlas apapun yang terjadi di pondok, apapun yang dialami, kita sebagai orang tua harus legowo, harus ikhlas, karena itu tujuannya itu adalah tujuan kemuliaan untuk kebaikan anak-anak kita. Dan alhamdulillah untuk saat ini mudah-mudahan terus anak-anak yang sudah kita catat, ini kan kita punya catatan, yang ini kelakuannya baik, ini sedang, ada super tidak baiknya, ada juga. Itu terus kita pantau, kita awasi dari sekian catatan, tidak perlu kita bocorkan. Dan alhamdulillah mungkin hanya masih tersisa 1-2 orang aja, yang lainnya sudah mulai baik. Kami sudah mulai agak tenang sedikit, agak tenang, itu tidak terlalu memeras pikiran. Karena terkadang itu Bapak Ibu, tidur kita itu tidak nyenyak, nak mikirkan anak itu. Karena kita lengah sedikit sudah di sana, kita lengah sedikit sudah di sana itu. Nah, itu orang tua kan tahunya kita ini masalah. Apapun yang dialami anaknya, dan sebandel apapun anaknya tidak tahu. Tahunya anaknya udah jadi malaikat di pesantren. Nah, jadi kita pun juga sadar akan hal itu. Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah banyak yang berubah, sekalipun ditinggali, tidak diawasi, dia sudah sadar karena dia merasa dirinya mau lebih baik daripada bebek. Saya manusia, masa bebek dikasih bendera aja nggak kemana-mana. Bebek tancepin bendera di tengah-tengah, diam aja di situ, nggak akan kemana-mana. Begitu bendera dicabut, baru dia langsung jalan. Jadi santri kita alhamdulillah sudah mulai sadar. Yang walaupun juga sewaktu-waktu ada yang nyelinap, ya. Jadi saya mohon supaya mari Bapak Ibu kita saling mengisi, saling membantu untuk kesuksesan anak-anak kita. Nah, kemudian juga kami ulang kembali apa yang disampaikan oleh kepala pesantren tadi, ada istilah tabungan santri. Itu Trikora itu hanya contoh, sebenarnya uang tabungan itu multifungsi, ya. Banyak multifungsinya untuk kegiatan. Dulu kita pernah mengadakan kegiatan malam bina iman dan takwa, urunan itu 10.000 untuk beli ubi, untuk beli jagung, untuk bikin sambal dan sebagainya, 10.000. Nah, nanti kalau ada kegiatan, kita tidak perlu membuat pengumuman di grup bahwa anak kita mengadakan ini urunannya per anak sekian, tidak perlu lagi. Nah,
nanti kita ambil dari situ. Oh ini tabungannya udah 20.000, kan kalau perlunya 10.000 kita tariknya 10.000 aja, masih sisa. Umpamanya nanti kita mau ada kegiatan ke Trikora atau ke Dompa, umpamanya ya kan, ongkosnya sekian, biayanya sekian, dia ada tabungan. Oh dia tabungannya sekian, kurangnya hanya 5.000, ya tinggal nambahin 5.000. Kalau umpama ongkosnya per anak 50, ternyata tabungannya 50, ya kita perlu minta sama orang tuanya, tinggal tarik dari situ. Ya kalau tabungannya hanya 30 berarti nambahin 20. Kalau tabungannya 70 berarti masih sisa 20. Ya, kira-kira begitu. Nah, terus nyetornya kapan? Bukan tiap bulan. Kalau tiap bulan nanti setahun dapatnya cuma 20.000. Nyetornya 5.000. Nah, kali 10 bulan 40.000 aja. Makanya kita nyebutnya perkunjungan. Setiap berkunjung di samping untuk belanjanya sekian, nah disisihkan tabungannya 10.000, nanti lagi datang sisihkan 5.000, atau nanti sekalian 50.000, ya terserah. Nah biar tak ulang-ulang nih, saya langsung 50.000 aja. Nanti kalau saya datang nanti saya ngasih 5.000, 10.000, ya enggak apa-apa, lebih bagus. Ini nanti kalau ada pengeluaran-pengeluaran kita enggak ini lagi. Makanya itu salah satu untuk meringankan beban. Dan bisa juga untuk uang ujian bisa ditarik juga dari situ. Umpamanya uang ujian 100, tabungannya sudah 100, udah tinggal tarik gitu. Nanti kan ada laporan pengeluaran 100 untuk uang ujian. Jadi bisa begitu. Makanya di saat orang tua punya uang lebih, udah sisihkan aja. Ya, disisihkan aja untuk tabungan anak-anak. Karena uang ini kan terkadang banyak, terkadang sedikit, terkadang tak ada juga. Nah, jadi seperti itu. Nah makanya di saat ada, sudah disisihkan. Jangan sampai nanti kalau banyak uang tidak kita sisihkan, terkadang uang banyak itu habis untuk hal-hal yang sebenarnya belum pernah kita bayangkan. Kita nggak berniat beli ini karena duitnya banyak, ya akhirnya beli juga. Nah, kan di situ kesalahan kita juga. Nah, jadi saya harap ini semua diperhatikan, dan insya Allah kami nanti sama kepala pesantren akan melaksanakan kegiatan silaturahim dari rumah ke rumah. Nah, dari rumah ke rumah nanti kami secara acak nanti. Kami nanti datangnya di jam-jam tidak merepotkan, umpama jam 9 atau jam 10 ya Ustaz ya. Tidak di jam 12, takutnya nanti makan siang di sana. Tapi sih bagusnya gitu. Nah, tapi ya untuk menjalin silaturahim itu, kita berkunjung ke rumah-rumah gitu. Umpamanya kalau satu hari itu kita nak kenakan 2 orang, yang pertama jam 9 enak kasih air putih aja, begitu kena yang kedua pas pula jam makan siang orang kandung sendiri. Nah itu, nah jadi berdoa aja makanya supaya sampai itu di jam 2 jam itu ya. Nah, kalau memang mau itu di WA aja, telepon. Oh, Ustaz datang nanti jam 12:30 ya, datang kami. Kami nak motong ayam ada nilai ekor nih. Nah, nggak apa-apa yang datang 2 orang, karena kebanyakan bungkus. Nah, jadi kenapa begitu Bu? Supaya kita ini silaturahim. Jadi silaturahmi, kalaupun nanti anaknya sudah tamat tidak melanjutkan di sini, tapi persaudaraan kita tetap berlanjut, tetap baik dengan pesantren, bukan begitu tamat langsung kayak orang mati dalam kubur, tak ada kabar berita, tak ada ini semua, ketemu pun tak nengok-nengok, supaya jangan begitu, supaya hubungan silaturahmi itu tetap terjalin dengan baik. Nah mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jadi saya harap Bapak Ibu kalau datang berkunjung itu udah masuk aja,
tanya aja perkembangan anaknya, karena kami punya catatan semua. Nanti anaknya itu kami ini, anaknya 15 kali bolos tidak sholat berjamaah, tidak ngaji 10 kali, pura-pura sakit tidak sekolah 20 kali. Ada catatannya semua itu. Itu laporan dari guru itu tiap hari saja, tiap hari ada. Itu nanti ada insya Allah akan dilampirkan juga di raport nanti. Nanti begitu dia pindah atau dia ngelamar atau apa tuh muncul nanti itu. Ini makanya sekarang ini serba canggih. Nak minta surat kelakuan baik itu muncul di kepolisian gitu. Ya, agak sulit nanti mendapatkan pekerjaan juga kalau minta kelakuan baik. Wah, ini banyak ininya. Ada di situ dia kelahi dengan ini pada hari ini tanggal sekian. Ada juga laporan dia mencongkel lemari kawannya, duri sepatu. Itu baru ketahuan. Ada, sekalipun di pondok jangan dilihat ada. Dulu ada sampai nanti dia sekolah 3 kali nyuri. Kalau dihitung hampir 10 juta ya. Sekali dapat 3 juta, kedua kali dapat 2 juta. Hebatnya luar biasa. Malu orang tuanya berhenti yang ini. Tak minta surat pindah ya. Tidak ada minta surat pindah, minta sekolah-sekolah ya. Kalau belum keluar dari sini namanya akan bisa daftar dari tempat lain. Nah itu. Jadi untuk mencegah itu makanya kami kalau keras itu dipahami aja. Terkadang kalau kita tidak keras tak dengar. Harus kita tok dulu baru anakmu itu. Halus itu macam sepoi-sepoi suara seruling lewat gitu aja. Nah, jadi sekali-sekali kita bentak supaya bisa terkejut. Kayak ini pakai setrum ya. Hentakan setrum itu begini terkejut, tersadar. Jadi harapan kami mari apapun yang terjadi yang kami mungkin dulu karena saking ininya sampai lepas kontrol. Kami mohon maaf karena tujuan kita itu sebenarnya untuk kebaikan putra putri kita hingga ke depan anak kita lebih baik seperti bagaimana kita harapkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah menyampaikan harapan untuk kita semuanya. Setelah itu, mari kita sama-sama mendengarkan sedikit pembacaan kitab dari anak kita 5 menit atau 10 menit. Yang pertama kita minta kepada Mayang, ya kepada Mayang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham wansur wafaz wa imadatal watan fil alamin nabiyyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Duduknya saya di sini ingin menyampaikan sedikit pembahasan dari kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hidrami. Saya akan membacakan bab tentang fardu-fardu wudu. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslu ay hadza faslu. Bermula ini itu fasl. Furudul wudu'i, bermula fardu wudu, sitatun itu 6. Al-awalu, bermula yang pertama, an-niyatu itu niat. Al-thani, bermula yang kedua, ghuslul wajhi itu mengusap wajah. Al-salis, bermula yang ketiga, ghuslul yadaini itu membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini sampai kedua siku-siku. Ar-rabi', bermula yang keempat, mashu syai'in itu mengusap sesuatu minal ra'si dari kepala. Al-khamis, bermula yang kelima, ghuslul rijlaini itu membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sampai mata kaki. As-sadis, bermula yang keenam itu tertib. Hadirin jamaah yang berbahagia, di sini insyaallah saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya baca dari kitab Safinatun Najah pasal tentang fardu wudu. Yang pertama, niat. Hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan niat menurut syariat yaitu kehendak sengaja melakukan pekerjaan atau amal karena tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, membasuh wajah. Batas wajah yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah. Lintangnya dari telinga ke telinga. Seluruh bagian wajah yang tersebut tadi wajib dibasuh, tidak boleh tertinggal sedikit pun. Bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuh semuanya. Menurut kaidah ahli fikih, sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakannya yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Dan yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Para ulama ahli fikih mentafsirkan lafaz ila dalam ayat ilal marafiqi dengan makna ma'a artinya bersama atau beserta. Kalau kita lihat zahir ayat lafaz ila artinya kepada, berarti wudu wajib dari tangan hingga siku. Tidak boleh membasuh tangan lebar ubun-ubun, baik yang disebut itu kulit kepala ataupun rambut. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Para ulama ahli fikih mentafsirkan lafaz ila dalam ayat ilal ka'baini dengan makna ma'a artinya bersama atau beserta. Kalau kita lihat zahir ayat lafaz ila artinya kepada, berarti wudu wajib dari kaki hingga mata kaki. Tidak boleh membasuh kaki dari mata kaki dahulu. Akan tetapi kita mengikuti tafsir para ulama ahli fikih. Ila bermakna ma'a artinya bersama. Alhasil, membasuh kaki tidak harus membasuh dari ujung kaki sampai mata kaki. Akan tetapi diperbolehkan dari mata kaki sampai kaki. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, menertibkan rukun-rukun di atas. Selain dari niat dan membasuh wajah, keduanya wajib dilakukan bersama-sama dan didahulukan dari yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ibada'u bima bada'allahu bihi. Artinya, mulailah pekerjaanmu dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perempuan, ya terima kasih kepada Maya. Ini mohon maaf juga sebelumnya Bapak Ibu. Sebenarnya tadi malam pun kami kaget gitu kan acara seperti ini, karena baru diinformasikan sama Pak Kiai tadi. Jadi anak pun mendadak juga untuk mempersiapkan yang ingin disampaikan. Baru tadi dia mempersiapkannya. Terus kita lanjutkan kepada siapa? Firman ya? Ya, kepada Firman.
tidak dapat bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pasal tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu yang terletak di dalam kitab Fathul Qorib karangan Imam Syekh Alama Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal faslu. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wallazi yunqidul wudu'a, bermula yang membatalkan wudu sittatu asya'a, itu 6 perkara. Ma kharaja minas sabilaini, apa perkara yang keluar dari 2 jalan. Wa naumu ala ghairi hayatin, dan tidur atas keadaan al-mutamakkini, tetap duduk. Wa zawalul aqli, dan hilangnya akal, bisukrin, mabuk, dengan sebab mabuk. Au maradin, atau sakit. Wa lansur rajulil, dan bersentuhnya kulit laki-laki, al-mar'ata al-ajnabiyata, pada perempuan yang bukan muhrim. Min ghairi hailin, dari selain tanpa menghalang. Wa masu fardil adamiyyi, dan memegang kemaluannya bangsa Adam atau manusia. Bibartil kafi, dengan dalam telapak tangan. Wa masu khaliqati, dan memegang bundaran duburihi, duburnya manusia. Alal jadidi, atas kaum jadid. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu ada 6 perkara, yaitu sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Yang dimaksud 2 jalan yaitu jalan untuk kita buang air besar dan air kecil, baik yang biasa maupun yang tidak biasa. Yang dimaksud ketika kita buang air yang biasa yaitu ketika kita buang air kecil, kentut ataupun sebagainya. Maksud yang tidak biasa adalah misalnya ketika kita waktu makan siang kita makan kangkung, dan ketika kita sakit perut lalu kita buang air besar, yang keluar itu kangkung lagi, itu yang disebut tidak biasa. Selanjutnya yang kedua yang dapat membatalkan wudu yaitu tidur atas selain keadaan tetap duduk. Yang maksudnya adalah ketika kita tidur dalam keadaan berwudu, kita harus duduk tegak ataupun tidak boleh dalam posisi baring. Sebagaimana ada suatu kalimat yang mengatakan al-ainani wa kausahi faman nama falyatawaddo, yang artinya 2 mata adalah pengikat dubur, maka barang siapa yang tidur maka berwudulah dia. Maksudnya gimana? Adalah ibarat kita ini sedang berburu, lalu ketika kita berburu, kita ibaratkan mata ini adalah talinya, lalu dubur ini adalah hewan yang kita buru. Maka ketika tali yang kita gunakan untuk mengikat hewan tersebut itu longgar ataupun lepas, maka hewan tersebut akan lari. Begitu juga dengan keadaan kita. Ketika kita dalam berwudu lalu kita tidur, maka mata ini atau posisi dalam diri kita sudah kemana-mana. Oleh karena itu diwajibkan atau dianjurkan untuk berwudu. Yang ketiga yaitu hilangnya akal dengan sebab mabuk, dan yang keempat sakit ataupun demam tinggi. Yang kelima
Yang keempat adalah bersentuhnya kedua kulit laki-laki pada perempuan yang bukan muhrim. Maksud di sini yang dikatakan muhrim adalah muhrim atau mahram adalah orang yang haram kita nikahi, seperti ibu, nenek, uyut, kakak, dan lain-lain. Selanjutnya dari tanpa penghalang, yaitu misalnya kita bersentuhan kepada yang bukan muhrim tetapi ada penghalang seperti kain baju ataupun lain sebagainya, maka wudhu kita tidak batal. Selanjutnya memegang farji kemaluan dengan dalam telapak tangan. Yang dimaksud dalam telapak tangan adalah ketika kita menutup telapak tangan kita seperti ini, yang kita lihat, yang kita nampak itu disebut luar telapak tangan. Walakin akan tetapi yang ketika kita menutup ini tidak nampak, itulah yang disebut dalam telapak tangan. Selanjutnya yaitu memegang kemaluan dubur kita sendiri atas qaul jadid, atas pendapat Imam Syafi'i ketika di Mesir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pesan dari Syekh Muhammad bin Ismail Zain Al-Yamani. Beliau berkata, yaitu al-ilmu bin ta'alumi wal barakati bil hikmati wal manfa'u bin ta'ah, yang artinya ilmu didapat dengan mengaji dan keberkahan didapat dengan mengabdi kepada guru, dan manfaat didapat dengan menaati guru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Firman yang sudah menyampaikan. Terakhir, ya. Jadi berapa? Ya, terakhir dari yang super ya. Dharma, ya, kepada Dharma, kami silakan. Berikan tausiah saja, ya. Ya. Ini santri yang paling mantap gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari yang telah ditentukan nanti kita semua bisa memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, saya akan mengangkat satu judul ceramah yang berjudul Palestina memanggil kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup di negeri tercinta ini masih dalam keadaan aman, nyaman, tanpa diliputi dengan rasa ketakutan, rasa kepanikan, rasa kelaparan dan kehausan. Sungguh hari ini kita masih bisa tidur nyenyak tanpa dihantui
tidak takut kalau ada peluru nyasar. Sementara saudara kita di Palestina kehilangan rasa yang demikian. Hari ini kita tidak khawatir rumah-rumah kita hancur terkena rudal. Kita juga tidak khawatir anak dan istri kita terkena peluru nyasar. Sementara saudara kita di Palestina kehilangan rasa ini. Hari ini kita masih bisa makan enak, minum sesuka kita, tapi saudara kita di Palestina, mereka kehabisan makanan, mereka kehabisan air, bahkan mereka juga tidak memiliki pakaian lagi untuk pengganti. Mereka semua saudara kita, mereka kehilangan tempat tinggal, bahkan mereka banyak yang menjadi korban jiwa melayang tak terhitung lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siksa Allah amatlah berat. Bahkan telah dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilakan kaum mukminin sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan. Beliau bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da." Artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak akan menzalimi saudaranya atau membiarkan saudaranya dizalimi. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang membantu menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berkata, toh Indonesia masih banyak yang hidupnya susah, masih banyak yang menderita. Kalau mau bantu muslim, ya bantu saja yang dekat. Kalimat ini sangat miris menyakiti hati saudara kita. Di Palestina lebih mengerikan dibanding kita di Indonesia yang masih terhitung biasa-biasa saja. Sementara mereka susahnya luar biasa. Jasadnya penuh luka, hatinya penuh duka. Telah disabdakan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi aqwahum linnas." Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadilah yang bermanfaat bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita di Palestina, baik dengan harta, doa, atau himbauan-himbauan kepada sesama muslim. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dharma. Selanjutnya tutup dengan doa akan dibacakan oleh Ilham. Kepada Ilham kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma bikum ila sabil rasas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ilham yang sudah membacakan doa kita pada hari ini. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.